Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Puji syukur kita penciptaan pada Allah. Pada petang hari ini kita bisa pertemuan perdana ya untuk kuliah umum yang nanti akan diisi oleh Ustaz Ansori. Yang semoga Allah menjaga beliau. Untuk menghemat waktu, tafadhol Ustaz, langsung saja Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rekan sekalian, para peserta kelas atau kuliah umum Mahasiswa Akademi ini, dengan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan selamat bergabung di pengajian kali ini atau kelas kali ini yang insyaallah akan dilaksanakan secara rutin setiap Rabu malam. Kita akan membahas tentang kaidah-kaidah atau panduan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Dan ini penting untuk kita ketahui karena amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan tugas setiap muslim, dan amar ma'ruf nahi munkar itu bahkan juga disebut sebagai sebab umat Muhammad SAW menjadi umat yang terdepan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalian itu adalah umat terbaik yang pernah dikeluarkan ke bumi ini. Kalian adalah orang-orang yang memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan juga mencegah manusia dari perkara yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Jadi ayat ini berikan bacaan kepada kita ya teman-teman, misalnya kadar kemuliaan umat ini itu berbanding dengan kadar mereka di dalam melakukan atau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tentu saja ibadah yang sangat mulia ini memiliki ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang sangat hikmah dari Islam agar betul-betul bisa menjadikan ya, ketika dilaksanakan betul-betul menjadikan kita sebagai umat yang mulia ya. Agar betul-betul Islam ini bisa sampai kepada manusia, kepada masyarakat dengan cara yang hikmah. Kita perlu untuk mempelajari kaidah-kaidah di dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Baik, mungkin panitia sudah menyebarkan materi di tulisan kami di remajaislam.com, yaitu materi yang akan kita angkat pada kali ini adalah tentang kapan mengingkari kesalahan dengan tangan. Ya. Insya Allah kita akan tuntaskan dalam 3 pertemuan ke depan. Kapan kita harus mengingkari dengan tangan, kapan mengingkari dengan lisan, ya. Kemudian kapan harus mengingkari dengan hati. Nah, dengan demikian kita bisa merespon kemungkaran dengan cara yang hikmah sesuai dengan cara-cara yang tepat di masing-masing keadaan yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Baik, saya izin untuk melakukan share screen. Mas Hanif, saya ketika mau share screen ini harus masukkan URL. Oh, sebentar Ustaz. Oh, sudah bisa, alhamdulillah. Baik, ini ya bahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya akan sederhanakan menjadi sebuah coretan ya di layar kaca. Baik. Bapak Ibu sekalian, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang menjadi dasar yang sangat utama, yang paling fundamental di dalam bab amar ma'ruf nahi munkar ya. Hadis tersebut adalah ya hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu
di mana Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu dengan lisannya, maka ubahlah atau responlah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Kemudian dasar yang lain adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummati qabli." Tidak ada seorang pun nabi yang Allah utus kepada umat sebelumku illa kana lahu min ummatihi hawariyun. Melainkan mereka atau nabi tersebut memiliki pengikut-pengikut yang setia atau hawariyun, ya. Wa ashabu ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Mereka juga, nabi tersebut memiliki sahabat yang mengambil sunnah-sunnahnya, artinya adalah meyakini, menerima ajaran-ajarannya dan mengikuti perintahnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya jalan ke surga itu bareng-bareng, ya Bapak Ibu kan sekalian, menunjukkan bahwasanya ke surga itu tidak sendiri. Buktinya kata Nabi, tidak ada seorang pun Rasul ataupun Nabi yang Allah utus kecuali beliau ini memiliki pengikut-pengikut setia atau memiliki sahabat-sahabat yang berpegang teguh kepada ajaran. Ya, padahal mereka adalah para nabi yang jelas ketakwaan dan keimanannya kuat. Maka kita sebagai manusia biasa lebih membutuhkan untuk bertemu, berkumpul, bersahabat dengan orang-orang yang baik, mencari lingkungan yang baik, agar kita bisa istiqomah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita bisa lebih kuat di dalam menghadapi berbagai cobaan, rintangan, ombak dan duri yang bisa mematahkan atau melukai langkah kita dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia mengatakan, "Tsumma innaha takhallafu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun." Lalu datanglah setelah mereka generasi atau orang-orang yang mengatakan sesuatu yang mereka tidak pernah perbuat. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Dan mereka berbuat sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi mereka. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Siapa yang berjihad kepada mereka dengan tangannya, maka dia seorang yang beriman. Waman jahadahum biqalbihi fahuwa waman jahadahum biyadihi waman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, maka dia beriman. Waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Dan siapa yang berjihad dengan lisannya, maka dia seorang yang mukmin. Sepertinya di sini ada perbedaan urutannya dengan hadis sebelumnya, ya. Walaysa wara'a dzalika minal imani habbata khardalin. Dan tidak ada setelah itu dari keimanan walaupun hanya sebesar biji sawi. Nah, ini hadis ini Bapak Ibu sekalian memberikan pelajaran kepada kita bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu adalah salah satu bentuk jihad. Selama ini kita mengenal jihad itu adalah perang, ya, dengan pedang atau dengan perang melawan orang kafir. Tapi ternyata beramar ma'ruf nahi mungkar itu adalah bagian daripada berjihad, ya. Dan jihad itu adalah amalan yang besar dalam Islam, amalan yang sangat istimewa kata Nabi. Wa dzurwati sanamihil jihad, ya, puncak daripada amalan seorang muslim itu jihad, ya. Sehingga tentu saja ibadah yang begitu spektakuler ini pasti memiliki seni dan aturan dan kaidah-kaidah sehingga bisa betul-betul menjadi ibadah yang istimewa. Jadi jihad, ya, amar ma'ruf munkar adalah termasuk jihad itu. Baik, dari hadis yang kita pelajari bersama tadi, ya, maka bisa disimpulkan bahwa ada 3 metode yang diajarkan Islam di dalam merespon kemungkaran, ya. Yang pertama adalah
merespon kemungkaran dengan tangan. Ya. Kemudian yang kedua, merespon dengan lisan. Lalu yang ketiga adalah merespon dengan hati. Ya. Dan ketiga urutan ini, Bapak Ibu sekalian, ya teman-teman sekalian, ini disusun secara urut berdasarkan hadis tadi. Meskipun di dalam hadis yang Abdullah bin Mas'ud tadi terdapat perbedaan, tapi hadis riwayat Muslim ini, yang singkat ini adalah yang menjadi acuannya. Ini lebih, hadis ini lebih kuat untuk menjadi dalil. Jadi merubah atau merespon kemungkaran itu dengan tiga hal ini. Tidak ada yang keempat, gitu ya. Ini dengan tiga hal ini. Dengan lisan, dengan tangan terlebih dahulu, kemudian dengan lisan, lalu dengan hati. Tidak ada yang keempat, seperti abstain, ya. Diam saja. Tidak. Dalam Islam hanya tiga ini. Baik, kapan kita harus merespon kemungkaran atau dosa maksiat di hadapan kita ini? Dengan tangan, kapan dengan lisan, kapan dengan hati. Nah, kita akan pecahkan atau kita bahas lebih dahulu yang pertama. Insya Allah pertemuan kali ini kita fokuskan untuk metode yang pertama, yaitu merespon dengan tangan, gitu ya. Baik. Dijelaskan di makalah ya, merespon dengan tangan merupakan tingkatan yang paling kuat di dalam mengingkari kemungkaran. Hukumnya adalah wajib bagi yang mampu merubah kemungkaran dengan tangan. Contohnya, menyita dan memusnahkan miras, obat terlarang, menutup lokalisasi, membubarkan aksi perjudian, pinjol, dan lain-lain yang biasa dilakukan oleh aparat pemerintah. Ya. Jadi mengubah dengan tangan ini dianggap sebagai merespon kemungkaran yang paling kuat. Ya. Jadi urutan yang disusun tadi di atas, teman-teman ya, ini disusun dari yang paling kuat, kemudian bawahnya, kemudian yang paling lemah. Ya, jadi merespon dengan tangan itu adalah bentuk respon terhadap nahi mungkar atau kemungkaran dengan respon yang paling kuat. Gitu ya, respon yang paling kuat. Kapan merubah dengan tangan ini dilakukan? Maka jawabannya, ini dilakukan ketika seorang memiliki kemampuan. Ya, jadi bukan hanya semata-mata semata-mata memiliki kekuatan, tapi harus punya kemampuan. Tidak semua orang yang punya kekuatan itu mampu. Tidak semua orang yang punya kekuatan itu mampu. Seorang pendekar sabu hitam, dia punya kekuatannya. Dia kalau berkelahi, bergulat dengan siapapun dia menang. Tapi apakah dia mampu untuk memukul gurunya sendiri? Ya. Memukul sahabatnya, tidak akan mampu. Kekuatannya mampu untuk melayangkan pukulan, tapi dia tidak akan mampu. Nah, jadi syaratnya adalah kemampuan, bukan hanya kekuatan. Nah, kemampuan yang dimaksud ini kemampuan yang seperti apa, teman-teman? Coba saya ingin minta tolong dari peserta membantu saya membacakan makalah. Ya. Mungkin Mas Vicky, silakan Mas Vicky. Bisa dibaca apa yang dimaksud mampu dalam hal ini. Mas Vicky ada di sini. Vicky Abu Ayash. Silakan Mas Vicky ada. Beliau sudah masih menyiarkan ya, penyiar kami. Mungkin yang lain Joy, Mas Jo Yamada. Jo Yamada.
Ada di sini? Silakan. Halo Mas Ju. Mas Ju yang ada. Oh, akhwat. Baik. Kita coba ikhwan dulu ya. Pak Dadang, Mas Dadang Tri, silakan. Mas Dadang Tri ada di sini. Dadang Trika. Baik. Saya baca sendiri saja kalau gitu. Jadi kemampuan yang dimaksud kemampuan seperti apa? Nah, kemampuan ini teman-teman ada dua macam. Ya, ada kemampuan kauni. Yang kedua, ada kemampuan syar'i. Nah, kemampuan yang dimaksud di dalam eh, seorang itu wajib melakukan amar ma'ruf munkar itu adalah kemampuan syar'i. Munkar dengan tangan ya, kemampuan syar'i. Apakah kemampuan syar'i? Apa kemampuan kauni? Ya. Dijelaskan di sini yang dimaksud mampu di sini adalah kemampuan secara syar'i atau bahasa ilmiahnya adalah al-istita'ah asy-syar'iyyah, mampu secara syar'i, yaitu kemampuan yang relevan dengan upaya mewujudkan visi-visi Islam atau disebut dengan maqasid asy-syariah melalui pengingkaran dengan tangan tanpa menimbulkan dampak bahaya yang lebih besar. Ya, jadi ini eh, kita wajib melakukan merubah dengan tangan itu ketika mampu secara syar'i ya. Nah, mampu secara syar'i itu maksudnya bagaimana? Yaitu mampu eh, mewujudkan dengan amar ma'ruf munkar, dengan kemampuan amar ma'ruf nahi munkar kita itu bisa sinkron dengan tujuan-tujuan agama. Nah, tujuan agama itu kan ada 5 ya. Tujuan pokok Islam itu ada 5. Nah, jadi istitaah syariah itu adalah ketika dianggap sinkron dengan 5 tujuan agama. Ya, ada menjaga nyawa, menjaga pertama agama dulu, nyawa, harta, terus agama, nyawa, harta, dan kehormatan, maqasid syariah. Satu lagi apa ya? Masih ada ingat nggak? Hifdzuddin, hifdzul nafsi, hifdzul mal, hifdzul arad. Nah, satu lagi coba sebentar ya. Iya, silahkan. Oh, jaga akal. Akal sebenarnya di atas, nggak apa-apa. Jaga akal. Jadi, amar ma'ruf nahi munkar itu relevan dengan ini semua. Ya, plus ditambah, ya, ada tambahan di sini, tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar. Menimbulkan bahaya yang lebih besar. Nah, ini ya, inilah komponen untuk menyebut seorang itu mampu secara syar'i, ya kan? Upaya amar ma'ruf mungkarnya relevan dengan tujuan-tujuan agama ini. Dengan dia melakukan amar ma'ruf mungkar, maka agama seorang akan terjaga. Atau mungkin nyawanya atau hartanya. Nah, seperti kalau ada maling dilaporkan polisi, ini kan menjaga harta. Kehormatan, ada orang gibahin saudaranya, dia cegah, dia ingatkan, jangan. Nah, itu kan amar ma'ruf mungkar. Jaga akal, ada orang mau minum miras, mau konsumsi narkoba, kemudian dia ingatkan, ya kan, diarahkan.
Ini 5 ini. Ditambah juga perlu diperhatikan di sini tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar. Jadi bukan hanya relevan dengan tujuan ini, tapi harus amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar. Gitu. Kemudian kita kembali ke materi, ke makalah ya. Adapun mampu secara kauni adalah kemampuan fisik untuk memukul, menendang, dan lain-lain kepada pelaku maksiat. Atau mampu merusak sarana-sarana dosa seperti meja judi, alat musik, dan lain-lain. Kemampuan jenis ini bukanlah ukuran mampu merubah kemungkaran dengan tangan. Nah, ini mampu secara kauni. Dia mampu secara fisik saja, ya. Dan ini bukan ukuran mampu di sini, Bapak Ibu, ya. Banyak yang salah paham. Dikira kalau sudah fisiknya kuat, latihan terus, dia berlatih bela diri, dia sudah berlatih memanah, berkuda, ya, dan dia siap untuk berkelahi dengan preman-preman di diskotik. Lalu dia mengira dia sudah mampu beramar ma'ruf munkar dengan tangan. Bukan, gitu ya. Karena bukan kemampuan itu yang dimaksud ukuran wajib menggunakan tangan ini. Kan? Ini kan kalau sudah ada kemampuan ini kan baru ketika sudah ada kemampuan tadi maka wajib pakai tangan. Kemampuan syar'i. Nah, jadi bukan kemampuan fisik sehingga bisa jadi seorang itu memiliki kemampuan secara kauni, secara fisik, tapi dia dianggap tidak mampu secara syar'i. Kenapa? Karena barangkali upaya nahi mungkar yang dia lakukan itu tidak sinkron dengan 5 tujuan Islam ini, maqasid syariah ini. Tidak efektif untuk mewujudkan menjaga agama seseorang atau nyawa seseorang atau harta seseorang. Kalau tidak hikmah, kalau dia tidak memiliki kemampuan syar'i, bisa jadi dia nempeleng preman gara-gara mabuk, mati premannya. Ini tidak menjaga nyawa ini, ya, tidak sinkron dengan tujuan ini. Harusnya dia ubah kemungkarannya, dia perbaiki yang kurang, jangan malah memusnahkan seluruhnya. Nah itu ibaratnya seperti apa? Eh, Orang punya motor, bannya bocor, kemudian dibakar aja semuanya, gitu, bukan diganti bannya atau ditambal bannya, begitu kan. Kemudian yang kedua, tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar, atau bahaya ini bisa diartikan juga kemungkaran ya, masuk kemungkaran yang lebih besar. Ya, mungkin secara fisik mampu, tapi kalau dia anarkis, nekat bawa gengnya atau pasukannya untuk apa namanya membubarkan dangdut atau membubarkan acara sabung ayam. Padahal dia bukan aparatur ya. Modal takbir, Allahu Akbar, ya, kemudian berbuat onar, rusak di situ, ya. Ini bahaya ini. Ini berpotensi menimbulkan bahaya yang lebih besar. Apa bahaya yang lebih besar? Bahaya yang lebih besar adalah tidak akan jerah. Tidak akan jerah cara merubah kemungkaran yang seperti itu, tidak akan berhasil. Justru akan menantang orang yang berbuat kemungkaran. Pernah ada seorang bertanya kepada guru tadi, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, ya, Syekh, ketika kita mendengarkan ada tetangga yang dangdut, apakah boleh kita putuskan kabelnya aja biar langsung mati kabel apa namanya listriknya dan tidak ada dangdutan lagi di situ? Maka jawabannya tidak hikmah seperti itu. Iya, dia mampu secara fisik, tapi tidak mampu secara syar'i. Kenapa? Justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Bahaya apa? Ya, justru akan menantang orang itu semakin, wow, ini saya pertahankan ini. Kemudian juga akan, kalau dia dikenal sebagai seorang yang sudah, dia ini sebagai representasi Muslim yang baik, Muslim yang soleh, Muslim yang apalagi sudah kenal ngaji, ini akan mencoreng Islam. Nah, gitu ya. Jadi yang dimaksud kemampuan di sini teman-teman al-istitha'ah asy-syar'iyyah. Kapan seorang itu dianggap istitha'ah syar'iyyah? Yaitu amar ma'ruf nahi mungkarnya sinkron dengan tujuan Islam.
Yang kedua, yang sangat penting juga, jangan sampai menimbulkan kemungkaran lebih besar. Tapi kalau ternyata menimbulkan kemungkaran lebih besar, maka eh, harus ditinggalkan. Dianggap tidak mampu. Tapi kalau tidak menimbulkan kemungkaran besar, silakan itu wajib dilakukan. Nah, gitu ya. Selanjutnya sekarang, saya perlu dua arah supaya teman-teman tidak bosan. Siapa kira-kira yang berkenan hari ini bertugas membacakan makalah saya? Saya tidak perlu tunjuk dan tidak meresponnya lama dan suatu kita berjalan terus. Siapa dulu? Silahkan boleh bantu saya untuk membacakan. Mbak Manawa Tahir ya? Manawiyah Tahir. Mbak Thomas. Ya, sudah. Oke, Mbak Meta boleh. Silakan Mbak Meta. Yang oke, hilang lagi. Siapa yang mau bacakan silakan. Eh, sekarang di bagian mana ya Pak? Maaf. Ya, ini di layar terlihat ya. Siapa yang boleh mengingkari dengan tangan? Silakan, Mbak Meta. Oh iya Pak. Bismillah. Siapa yang boleh mengingkari dengan tangan? Sebagian ulama berpandangan cara ini hanya boleh dilakukan oleh penguasa. Karena penguasa dianggap mampu merubah dengan tangan tanpa menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Namun yang tepat, cara ini tidak terbatas pada pemerintah saja. Karena lafaz hadisnya berbentuk umum, yaitu yang artinya aja ya Pak. Iya, silakan. Siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisan. Baik, terima kasih. Mbak, siapa tadi? Mbak Meta ya. Nanti jadi pembaca saya sampai akhir kajian ya. Tentang siapa? Sekarang, Nah, siapa yang boleh melakukan ini dengan tangan? Jadi dengan tangan itu maksudnya dengan kekuasaan, ya kan? Dengan kekuasaan. Siapa sebenarnya yang boleh melakukan perubahan kemungkaran dengan tangannya? Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa yang boleh itu adalah penguasa. Karena kalau penguasa itu merubah dengan tangannya seperti menyita miras atau menutup lokalisasi misalnya kan ya, membubarkan perjudian, mereka punya wewenang. Mereka punya undang-undang yang melindungi di negara ini. Kalau di Indonesia juga seperti itu kan. Sehingga dampak negatif dari respon seperti itu sangat kecil atau tidak ada. Nah, ini menurut sebagian ulama ini hanya boleh dilakukan oleh penguasa. Nah, gitu ya. Tapi kesimpulan ini hanya boleh penguasa ini kurang tepat. Yang tepat adalah penguasa dan selain penguasa. Dan selain penguasa. Kenapa? Ya, dasarnya adalah keumuman hadis. Ya, kalau sudah pernah belajar bahasa Arab atau usul fikih bisa memahami di sini bahwasanya hadisnya di sini umum, teman-teman. Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mengubah dengan tangannya. Kata man. Man di situ termasuk tanda, termasuk sifat di antara sifat-sifat umum atau lafaz yang menunjukkan keumuman dalam bahasa. Nah, sehingga karena lafaz hadisnya itu umum, tidak boleh dibatasi hanya pada satu ruang tertentu, yaitu penguasa saja. Inilah yang tepat, kesimpulan yang tepat. Selain penguasa juga boleh melakukan itu. Baik,
selanjutnya kita harus tahu kriterianya seperti apa di sini, selain penguasa di sini. Lanjutkan, Mbak, silakan. Silakan, Mbak. Siapa Meta tadi? Mbak siapa? Ya. Mbak Tahir ya, silakan. Mengingat tangan itu identik dengan makna kekuatan. Maka mengingkari dengan tangan boleh dilakukan oleh siapa saja asal ia mampu. Terhadap orang-orang yang berada di bawah, maksudnya terhadap orang-orang yang berada di dalam wilayah kekuasaan atau tanggung jawabnya. Seperti seorang ayah kepada anak-anaknya, pemimpin perusahaan kepada karyawannya, aparatur desa kepada warganya, dan lain-lain. Baik. Nah, jadi yang dimaksud kalau penguasa jelas ya, itu tidak ada perdebatan. Nah, yang selain penguasa ini tidak sembarangan yang boleh merubah dengan tangan. Nah, ada ketentuan kriteria ini, yaitu siapa? Yaitu orang yang memiliki kekuasaan atau wilayah tanggung jawab. Itu seperti ayah kepada anak-anaknya. Dia melihat anaknya, mohon maaf nih, anaknya merokok. Maka seorang ayah boleh langsung menyita rokoknya, merebut rokoknya. Seorang ayah melihat anaknya sibuk main game terus sampai lupa sholat. Maka sang ayah berhak untuk menyita handphonenya, membatasi penggunaan handphonenya, sita handphonenya. Tuh. Atau misalnya seorang bos perusahaan atau pimpinan perusahaan melihat ada karyawannya yang apa misalnya eh, ketika kerja gitu kan dalam wilayahnya ya, ketika kerja misalnya dia melakukan mungkin korupsi waktu lah atau apa gitu, kemudian dia menegur dengan tangannya ya, biasanya ditunjukkan dengan SP1 SP2 itu kan dengan kekuasaan, itu boleh. Aparatur desa kepada warganya itu boleh. Jadi orang kepada orang bawahnya, orang yang memiliki wilayah tanggung jawab kepada orang di bawahnya. Dan itu tidak berlaku kepada wilayah orang lain. Misalnya kepala desa tertentu, kemudian dia cawe-cawe di desa yang lain, ada di situ perjudian, kemudian dia porak-porandakan atau menyita alat-alat judi di situ, ini bukan wewenang dia, nggak boleh, terbatas. Jadi orang yang memiliki kekuasaan atau wilayah, gitu ya, kepada orang di bawahnya, pada orang yang berada di dalam tanggung jawab atau kekuasaannya itu. Nah, gitu ya. Jadi kalau sama teman nggak boleh, sama teman ya, teman sebaya, ada teman misalnya, mohon maaf mengerokok misalnya, nggak boleh tiba-tiba langsung diambil. Pakai nasihat dulu, pendekatannya pakai nasihat ya, gitu. Karena tidak hikmah kalau pakai tangan, karena bukan wewenang dia, bukan kuasa dia. Jadi di sini ada tempat-tempat yang merubah dengan tangan itu. Siapa? Penguasa dan selain penguasa maksudnya adalah yang memiliki atau orang yang memiliki wilayah tanggung jawab kepada orang yang berada dalam wilayah tanggung jawabnya. Begitu. Terus lanjutkan, Mbak Tahir. Kemampuan yang dimiliki. Kemampuan yang dimaksud Kemampuan yang dimaksud sekali lagi adalah kemampuan secara syar'i, bukan sekadar mampu secara kauni atau fisik. Sebagaimana Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah menerangkan, dari hadis tersebut menjadi jelas bahwa mengingkari dengan hati adalah kewajiban bagi setiap muslim dalam keadaan apapun. Adapun mengingkari dengan tangan dan lisan, maka disesuaikan dengan kemampuan. Ya, jadi sekali lagi syaratnya, kalau sudah tahu siapa yang berhak, ya, penguasa dan selain penguasa yang ada ketentuan ini, maka syarat yang harus diperhatikan mampu secara syar'inya, bukan hanya mampu secara fisik gitu. Dia boleh melakukan perubahan dengan tangannya atau kekuasaannya jika
Perubahannya itu responnya dengan tangan kekuasaannya bisa sinkron mewujudkan tujuan-tujuan agama 5 tadi. 5 tujuan Islam yang paling pokok, ya kan? Kemudian tidak menimbulkan mafsadat atau kerusakan yang lebih besar. Oke, kita break dulu di masjid dekat rumah saya sedang lupa. Kita dengarkan dulu bersama. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Dari pernyataan yang dibacakan oleh Mbak Tahir tadi ya, yaitu penjelasan dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Kita bisa menyimpulkan dari 3 metode, ya, 3 metode amar ma'ruf nahi munkar, yaitu dengan tangan, dengan lisan, lalu yang ketiga dengan hati. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya dengan tangan, dengan lisan ini harus dipersyaratkan, ya, dipersyaratkan adanya kemampuan. Dan kemampuan yang dimaksudkan adalah kemampuan apa teman-teman? Secara fisik atau secara syar'i? Secara syar'i. Secara syar'i. Gitu ya. Al-istita'ah asy-syar'iyyah, kemampuan secara syar'i. Ya. Adapun dengan hati, maka tidak dipersyaratkan kemampuan. Tidak ada syarat. Tidak ada syarat ini. Karena semua orang Islam pasti mampu. Tidak perlu punya kemampuan syar'i, kemampuan itu. Merespon kemungkaran dengan hati, yaitu dengan membenci, tidak senang dengan maksiat tersebut. Nah, itu pasti ada dalam diri seseorang yang ada imannya. Sehingga Nabi, kalau kita kembali ke hadisnya, ketika Nabi menyebut fa'illam yastati fabiqolbihi, maka Nabi tidak menyebutkan persyaratan adanya kemampuan. Nabi bilang, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan tangan, fabilisanihi, maka dengan hatinya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, fabiqolbihi, maka dengan hatinya. Nah, begitu dengan hatinya, Nabi tidak bilang, kalau tidak mampu dengan hatinya, enggak ada. Tidak berhenti. Jadi kemampuan itu hanya dipersyaratkan kepada tangan dan lisan. Ini harus mempertimbangkan, harus dipersyaratkan kemampuan syar'i. Tapi kalau hati, tidak ada syarat kemampuan, tidak kemampuan, pasti mampu. Makanya orang kalau sampai hatinya saja tidak merespon dosa itu dengan membencinya, tidak senang, hatinya tidak serak dengan dosa, malah hatinya senang. Alhamdulillah. Nah, ini berarti pertanyakan imannya. Wadzalika adhaful iman. Merespon dengan hati itu adalah iman yang paling lemah. Ya, semua orang bisa melakukan hal-hal yang lemah. Tapi kalau hal-hal yang kuat memang orang-orang tertentu yang memenuhi syarat tentuan, kan? Nih, makanya Ibnu Rajab tadi bilang, kalau dengan hati, ya, maka tidak ada persyaratan kemampuan. Annal inkaru bil qalbi fardun ala kulli muslim. Mengingkari dengan hati adalah wajib bagi setiap muslim. Baik, selanjutnya Mbak Tahir, silakan. Selanjutnya, praktek mengingkari kemungkaran dengan tangan telah diterapkan oleh para nabi. Di antaranya Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Sebagaimana firman Allah, Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur terpotong-potong, kecuali yang terbesar, yaitu induknya, dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Begitu juga Nabi Isa membakar patung sapi lalu membuangnya ke laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut, berupa abu yang berserakan. Isa mematahkan salib-salib dan memusnahkan babi-babi ketika beliau turun di akhir zaman nanti. Demi zat yang jiwaku ada di tangan
genggamannya, hampir saja Isa bin Maryam turun di tangan kalian sebagai pemimpin yang adil. Dia akan mematahkan salib dan membunuh babi. Jadi praktek mengingkari kemungkaran dengan tangan ini dilakukan oleh para nabi. Ya, seperti Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Nabi biarkan patung yang paling besar tidak dihancurkan, yang kecil dihancurkan, supaya orang-orang berpikir. Karena Nabi Ibrahim bilang, yang menghancurkan yang besar ini, tapi mereka tidak percaya masa patung bisa menghancurkan yang kecil-kecil. Ya, kalau tidak bisa menghancurkan patung itu, tidak mereka yakin bisa menghancurkan patung yang lain, maka bagaimana bisa diyakini patung itu bisa memberikan pertolongan? Kemudian Isa membakar patung sapi yang disembah oleh Bani Israel, ya kan? Lalu membuangnya ke laut. Ya. Kemudian juga Isa alaihissalam nanti ketika turun di akhir zaman, visi beliau adalah mematahkan salib. Jadi ini akan menjadikan penyembah beliau, ya, orang-orang Nasrani yang menyembah beliau menjadi kecewa, ya kan? Ternyata turun ke bumi malah mematahkan salib. Kemudian memusnahkan babi-babi yang ini dianggap halal oleh mereka. Ya. Nabi mengatakan walladzi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqsitan. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, hampir saja Isa bin Maryam turun di tengah kalian sebagai pemimpin yang adil. Dia akan mematahkan salib dan membunuh babi. Baik teman-teman, saya rasa cukup pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Di masjid tempat saya sudah komat, jadi saya cukupkan sekian. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan atur lebih rinci lagi supaya ada waktu yang cukup untuk diskusi ya. Ini masih ada 2 metode lagi yang harus kita selesaikan, yaitu lisan dengan hati. Nanti begitu tuntas 3 metode amar ma'ruf nahi munkar ini, insya Allah nanti akan kita bukan selesaikan ucap dan media. Demikian dari kami. Wassalamualaikum. Sampai bertemu lagi di Rabu dan Maghrib depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasa kelahiran Ustadz atas waktunya dan ilmunya untuk hari ini. Baik teman-teman, karena di Zoom sudah iqomah, maka kami cukupkan untuk kuliah umum pada sore hari ini. Cukup sampai sekian. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Jazakumullah khairan kepada teman-teman yang sudah bergabung di petang ini. Jangan lupa untuk pekan depan tetap di waktu yang sama, di hari yang sama. Semoga Allah beri kita istiqomahan. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.